Kemudian jodoh itu seperti apa Pak Ustadz? Apa orang yang sudah menikah terus meninggal terus menikah lagi, apakah itu berarti jodohnya juga Pak Ustadz? Karena berjumpa orang berjodoh atau karena jodoh dia berjumpa? Memang jam-jam setengah 11 ini payah nangkap memang. Karena ada jodoh baru berjumpa atau karena berjumpa itu orang berjodoh? Karena ada jodoh lah maka berjumpa. Kalau tak ada jodoh sampai mati tak akan berjumpa. Kok Ustaz tahu? Saya pernah ngalami. Saya Dewan Juri Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau. Kalian pikir Ustaz alang-alangan? Waktu itu belum nikah. Kata kawan saya, Mat, ku carikan kau perempuan Qori'ah Hafizoh. Kami Dewan Juri waktu itu. Iyalah, kami pun seminggu kami cari, tak jumpa-jumpa. Setelah saya nikah, tahun berikutnya, pas kami sedang makan nasi goreng, berbisik kawan saya, Mat, yang kita cari tahun lalu, tuh di belakang. Tapi kita udah menikah. Maka kalau tak berjodoh, tak akan berjumpa. Karena ada jodoh, itulah maka berjumpa. Oleh sebab itu jangan nanti yang laki-laki ini banyak salah jawab ini. Papa kok bisa nikah sama mama? Entah salah sambung. Jawabannya mesti kau katakan, aku tak pernah mencari makmu, makmu tak pernah mencari aku, Allah mempertemukan kami. Ibu itu pun dari dapur, so sweet kata dia. Karena jodoh lah kalian jumpa. Mengapa Tuan Syekh Abdul Rahman digelar dengan Syekh Silau Laut? Syekh Abdul Rahman lahir di Kampung Rau, sekarang masuk Kabupaten Batubara. Lalu kemudian dia merantaulah ke Kedah, karena orang Batubara dulu biasa naik perahu tongkang kapal laut ke Kedah, bolak-balik, karena orang itu dekat Kedah. Sampai di Kedah belajarlah dia 7 tahun dan ikut lomba silat, menang, bekerja di kerajaan Kedah. Setelah itu melanjutkan pendidikannya ke Tuan Syekh Wan Mustafa Al-Fatani. Fatani sekarang Thailand Selatan, Patani. 7 tahun di Patani, setelah itu dibawalah oleh Syekh Wan Mustafa Al-Fatani ke Makkah Al-Mukarramah. Belajarlah dia dengan ulama-ulama di Makkah, diantaranya Syekh Hasbullah. Belajar fikih kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah khatam belajar fikih, belajar tafsir, belajar hadis, belajar tasawuf, baliklah dia ke Rau. Lalu kemudian datanglah kerabat Kesultanan Asahan namanya Tengku Adil. Tengku Adil pun mengasih tanah. Wahai Tuan Syekh Abdul Rahman, ini ada tanah. Nama tanah itu Silau Laut. Maka orang menyebutnya tak lagi sebut namanya tapi Tuan Syekh Silau Laut. Sama macam siapa tuh? Tuan Syekh Besilam. Padahal nama aslinya adalah Tuan Syekh Abdul Wahab. Kampungnya di Rokan Hulu, namanya Rantau Binuang Sakti, tempat lahir Syekh Abdul Wahab Rokan. Tapi yang dipakai adalah Syekh Abdul Wahab Rokan. Sekarang jadi Kabupaten Rokan Hulu. Biasa itu. Tuan Syekh mana? Tuan Syekh Fulan. Nama kampungnya yang disebutkan. Tuan Syekh Purba Baru, padahal namanya Tuan Syekh Mustafa Husain. Nah, jadi nama kampung yang disebut. Itu maka disebut Tuan Syekh Silau Laut karena nama kampung itu. Apa karomahnya Pak Ustadz? Banyak karomahnya disebutkan dalam buku ditulis oleh cucunya. Namanya Tuan Syekh Doktorandus Haji Mansur bin Haji Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Rahman, cucunya, menulis buku. Ditulis pada masa Gubernur Raja Inal Siregar. Waktu haul dibagikan buku-buku itu. Banyak karomah disebut. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Pak, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya. Hamil bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu,
Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Gitu kalau mau ngambil foto pas saya gini. Ini kadang fotografer ini nakal. Pas saya sedang diupload di internet. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo berselawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan riba, jangan namimah. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, aku khawatir kata Rasulullah akan diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Termasuklah pengajian ini cara yang dilakukan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Al Hasan Bumi Panyawangan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jelas? Alhamdulillah saya selama ini ceramah saya jelas. Kalau ada yang bilang ceramah Ustaz Somad nggak jelas, dua kemungkinan, telinganya budek atau sound sistemnya rusak. Tapi Masjid Al Hasan nih sound sistemnya dari tadi itu yang buat saya semangat. Bapak. Ada kadang sound system itu kita ceramah nggak jelas suaranya. Pakai echo, yang pakai echo itu nyanyi dangdut, bukan ceramah. Mantap mikrofon. Ada pula mikrofon putus-putus. Baru awal assalamualaikum. Mantap luar biasa. Sound systemnya mantap. Jamaah belakang nggak teriak-teriak karena dibuatkan pentas tinggi. Lalu kemudian ada lampu terang benderang. Jamaah ada di atas, ada di bawah, bagus. Cuman cuaca memang agak panas. Kipasnya ada, cuman ini nggak sesuai lagi dengan jumlah masyarakat. Oh, saya ada di atas juga. Mantap. Kanan, kiri ada, atas ada. Cuman di jalannya agak lambat geraknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustaz Somad nggak ada nyebut yang 4 tadi? Pertama, tobat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi munkar. Kok nggak sama dengan MUI Ustaz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat nggak pakai wudhu? Jelas? Jadi jangan nanti katakan Abdul Somad melawan MUI. Orang saya anggota komisi fatwa MUI Provinsi Riau. Lalu kemudian tentang kunut. Kunut ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala selama 1 bulan. Nabi baca kunut nazilah untuk menolak angkat tangan. Kunutnya panjang. Allahumma dafa'anal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina ma dhahara minha wa ma batan. Ketika membaca doa kunut itu, jamaah semuanya menangis di belakang supaya jauh dari segala malapetaka bencana musibah. Di tempat kita jamaah menangis juga karena kunutnya terlalu panjang. Makmum di belakang, kapan ini sujudnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah doa kita bersama di akhir majelis nanti menjauhkan dari segala malapetaka bencana dan musibah. Lantamuta nafsun, orang tidak akan mati qabla an tastakmil rizqaha wa ajalaha. Orang tidak akan mati sebelum ajalnya penuh, sebelum rezekinya penuh.
Kalau ada orang mati, itu bukan karena ditabrak, bukan karena jatuh, bukan karena virus, tapi karena ajalnya dan rezekinya sudah penuh. Itu harus diyakini. La haula wala quwata illa billah. Tapi tetap harus ada usaha.